Perkenalkan, nama saya Yustino Andika Meluru, kelas B Sosiologi semester 5. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan materi yang berjudul Protes Migran Berteori. Langsung saja. Meskipun status hukum mereka genting, sebagian besar konteks bermusuhan dan terbatas, moral sosial dan budaya sebagai pendatang baru dalam masyarakat atau tuan rumah genting, migran memiliki atau sementara yang disesuaikan untuk berorganisasi secara kolektif melawan segala kemungkinan. Namun, konteks yang membatasi dan konten yang kontroversial, interaksi permainan dengan kepentingan yang bersaing telah membuat mobilisasi rawan dan rentan terhadap perpecahan. Bab ini diambil dan mengintegrasi wawasan dari teori mobilisasi, imigrasi, dan performatif. Membangun di atas literatur ini, bab ini mengembangkan kerangka kerja mikro interaksi untuk menganalisis migran genting dalam protes. Dinamika mikro iteratif dalam proses migran genting. Inti dari teori gerakan sosial terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial membutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah letusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi berkelanjutan. Migrasi yang bertentangan dalam kompleks. Protes tidak pernah muncul dalam ruang hampa, tetapi sangat dibentuk oleh sosiologi politik. Konteks ini atau oleh karena itu menempatkan episode kegentingan membutuhkan mencermati gerakan regulasi, diskursif, dan sosial masing-masing konteks di mana aktor yang tersinggung atau terpinggirkan memobilisasi. Mereka memengaruhi keduanya karena protes migran dan para pemain yang bertindak di dalamnya sangat tidak puas. Bab ini memetakan konteks protes migran genting di Jerman dan Prancis, menelusuri sejarah politisasi migrasi, konteks regulasi ketidakaturan dan sejarah protes terkait migrasi kedua negara. Politisasi migrasi genting. Di sebagian besar negara Eropa, termasuk Perancis dan Jerman, migrasi menjadi hampir tidak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam 2 dekade pertama. Setelah Perang Dunia II, 2 kelompok yang relevan dalam hal ini, yang selamat dari kamp perang dan mereka yang melarikan diri dari Eropa Timur, pada umumnya disambut baik di dalam saat kebangkitan ekonomi pada tahun 1950-an dan 1960-an. Sikap positif ini bergaung dengan kehausan pertumbuhan ekonomi nasional untuk tenaga kerja murah. Baik Perancis dan Jerman pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja asing. Ketidakaturan di Jerman dan Prancis. Meskipun tidak ada perkiraan yang kuat, setidaknya 200.000 individu tanpa hak untuk tinggal diperkirakan berada di Jerman dan Prancis. Meskipun merupakan fakta empiris, perspektif publik dan konteks regulasi fenomena sosial ini berbeda. Perbandingan rezim kewarganegaraan perbatasan di Jerman dan Prancis, Monforte dan Dufour telah mengidentifikasi tingkat pengecualian yang sangat berbeda dari yang tidak berkomun migran. Di Prancis, debat publik yang hidup di antara atau di sekitar migrasi tidak teratur kembali ke awal tahun 1970-an. Aliansi rapuh, munculnya protes sekutu menjadi lawan. Dalam bidang otonom, yang
terisolasi dan heterogen secara internal, telah memegang peran sentral sejak resminya penciptaan pada tahun 2002. Mengklaim warisan kolektif Santo Bernard, ini organisasi payung dari 3 kolektif mengadakan sesuatu seperti monopoli atau wawancara P29, demonstrasi mingguan, dan sesekali penduduk publik bangun dikombinasikan dengan pertemuan rutin dengan kantor prefek untuk didiskusikan regulasi potensial, telah memperkenalkan campuran hampir rutin gangguan tindakan TAIF dan non-disruptive ke dalam aktivisme migran. Perlawanan genting, munculnya protes politisasi kritis kemanusiaan. Dari paruh kedua tahun 2014 dan seterusnya, pencari suaka sampai kebanyakan dari Afghanistan, Irak, Eritrea, dan Sudan mulai berkumpul di bawah jembatan metro di stasiun La Campbell. Pada musim semi 2015, sebuah kamp darurat telah muncul secara genting menampung lebih dari 100.000 individu pada tahun 2015. Tetangga dan organisasi kemanusiaan terjun untuk mengkompensasi kekosongan ditinggal oleh keadaan absen dan disediakan kebutuhan pokok seperti tenda, matras, pakaian, dan makanan. Ruang yang diperebutkan, menolak pengecualian spesial atau munculnya protes di Wurzburg. Pada 29 Januari 2012, pemuda Iran Muhammad Rahsepar melakukan suicide di kamarnya di fasilitas untuk pencari suaka di Wurzburg. Di Jerman, negara bagian Bayern Munchen, menurut sesama pencari suaka dan Dr. Rahsepar, akomodasi yang menyediakan, kurangnya bantuan medis yang memadai, dan rasa tidak aman serta menunggu di fasilitas terisolasi secara bertahap mendorongnya menjadi depresi. Sebagai reaksi atas kematian teman mereka, kawan warga Iran yang ditampung di fasilitas yang sama mulai mempolarisasi atau mereka semua ingin bunuh diri. Nyawa dan terancam. Keputusan pemerintah Jerman pada tahun 2016 untuk melanjutkan ringkasan deportasi ke Afghanistan memicu serangkaian protes di mana pasir orang Afghanistan, sebagian besar pencari suaka dengan status hukum yang genting, pawai terorganisir, aksi duduk dan petisi di ibu kota Jerman. Bab ini menelusuri dinamika interaksi yang mengarah ke protes massa sementara, terlepas dari konteks menganalisis kelompok yang sebelumnya sebagian besar menjatuhkan diri dari tindakan kontroversial. Munculnya protes atau diaspora yang dimobilisasi. Pergeseran cepat bagi orang Afghanistan ini tidak luput dari perhatian orang-orang yang diasingkan dari Afghanistan. Sementara persepsi keseluruhan tentang selamat datang Jerman menang atas Afghanistan terus terakumulasi pengalaman yang tak terhitung jumlahnya dari perlakuan mereka yang berbeda dan yang negatif, dampak yang ditimbulkannya pada kehidupan mereka. Seorang pemuda Afghanistan yang tiba pada tahun 2015 di Jerman bersama keluarganya mengingat efek nyata dari ini atau kejadian ini, diskursif dan perubahan kebijakan yang terlibat dalam mendorong komunitas Afghanistan
yang heterogen untuk secara aktif berkumpul dan untuk buat pemain majemuk kontroversial yang cukup kuat untuk didengarkan. Serta sampai saat ini diaspora Afghanistan yang berbasis di Berlin tetap ada terfragmentasi sepanjang garis nama, suku, bahasa, dan ideologi. Sebagai hasil dari konflik selama 4 dekade di Afghanistan, dengan pergeseran konstelasi kekuatan, bagian-bagian berbeda dari masyarakat Afghanistan dipaksa untuk meninggalkan negara. Sekian dari saya, terima kasih.